Assalamualaikum sahabat, apa kabar semuanya? Semoga sehat dan senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jumpa lagi dengan saya, Rini Barokah, ibu rumah tangga, penikmat dan penggiat Tibun Nabawi. Sahabat, dalam video saya kali ini saya ingin mengajak sahabat berbincang sedikit mengenai bekam. Bekam adalah salah satu terapi sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah lama dipraktekkan oleh manusia sejak zaman kerajaan Sumeria, Mesir, Sabah, Persia, hingga Cina dan Eropa. Teknik pengobatan bekam adalah proses pembuangan darah statis yang mengandung toksin atau racun yang berbahaya dari dalam tubuh melalui permukaan kulit. Toksin itu sendiri adalah racun atau zat kimia yang mengendap dan tidak bisa diuraikan oleh tubuh. Toksin ini berada pada hampir setiap orang karena berasal dari pencemaran udara yang kita hirup dan makanan yang mengandung 4P, yaitu pengawet, perasa, pewarna, dan pengembang, juga pestisida makanan. Sebagaimana yang kita tahu bahwa kita hidup di zaman yang serba instan, cukup sulit bagi kita menemukan bahan makanan yang alami. Contohnya saja dari udara misalnya. Sejak kita bangun tidur hingga bangun lagi, itu isinya polusi semua. Apalagi buat sahabat yang tinggalnya di kawasan industri. Kemudian pagi-pagi kita makan nasi, ternyata berasnya sudah dicampur pemutih. Kemudian makan ayam umpamanya. Kalau zaman orang tua kita dulu, kita makan ayam ya, baru bisa dikonsumsi setelah usia ayamnya itu 4 bulan. Tapi sekarang usia ayam 40 hari saja sudah bisa dipotong, sudah bisa dikonsumsi karena sudah disuntik dengan hormon pertumbuhan. Demikian juga halnya dengan buah dan sayur ya. Buah dan sayur yang kita konsumsi itu sudah mengandung pestisida, sudah disemprot dengan pestisida. Lalu bagaimana solusinya? Apakah kita harus makan begitu saja? Solusinya salah satunya dengan kita mengkonsumsi bahan makanan yang organik. Tapi tentunya tidak semua orang mendapatkan keistimewaan bisa mengkonsumsi bahan makanan yang organik tadi. Karena selain harganya mahal, bahan-bahan alami yang organik tadi tidak mudah didapatkan. Karena tidak semua pasar tradisional maupun supermarket itu menyediakan bahan makanan yang alami. Lalu kalau kita tidak mendapatkan bahan makanan yang alami, bagaimana solusinya? Ya nggak apa-apa. Kita beli saja, walaupun tidak organik, walaupun tidak alami, kita beli saja. Tapi kita siasati dengan cara mencuci yang benar. Yaitu yang pertama bisa dengan menggunakan cuka apel dengan air. Jadi campurkan cuka apel dengan air, kemudian direndam itu buah dan sayur-sayurannya selama 15 menit, kemudian dicuci dengan air mengalir. Yang kedua, kita bisa pakai baking soda buat larutan air, baking soda dan garam. Kita rendam buah dan sayuran tadi, kemudian 15 menit, kemudian kita cuci dalam air mengalir. Dan terapkan prinsip BMI dalam hidup kita. Batasi, nikmati, imbangi. Kita batasi apa yang masuk dalam tubuh kita. Batasi konsumsi makanan kita. Pertama, jangan banyak-banyak, jangan berlebih-lebihan. Karena semua yang berlebihan itu tidak baik bagi tubuh kita. Kemudian hanya konsumsi yang halalan thayyibah. Batasi. Kita yang punya badan, kita yang tahu sendiri, kita yang harus membatasi, bentengi tubuh kita. Kemudian batasi juga dengan yang tadi, 4P tadi, plus pestisida dan makanan, usahakan tidak masuk ke dalam tubuh kita. Kemudian nikmati, nikmati saja apa yang Allah berikan pada kita. Nikmati rezeki yang Allah berikan pada kita hari ini. Kalau memang kita tidak bisa, hari ini belum bisa mendapatkan yang organik, ya nggak apa-apa. Kita kan sudah tahu cara mengelolanya. Kemudian yang ketiga, imbangi. Imbangi dengan apa? Imbangi yang pertama dengan minum air putih yang banyak. Kemudian yang kedua, imbangi dengan olahraga yang cukup. Yang ketiga, imbangi dengan minum herba sunnah, minum madu, minum habas sauda, minum minyak zaitun, dan sebagainya.
Kemudian yang keempat yang tidak boleh dilupakan yaitu berbekam setiap bulan. Sahabat tahu nggak sih kalau berbekam itu adalah pengobatan yang paling ideal yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah. Dalam salah satu hadis riwayat Bukhari Muslim dari Anas bin Malik, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna amsalama tadawaitum bihil hijamah wal kustul bahri, bahwa sesungguhnya pengobatan yang paling ideal yang kalian lakukan adalah dengan berbekam dan kustul bahri. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Dalam hadis lainnya Rasulullah juga bersabda, afdolama tadawaitum bihil hijamah, sebaik-baik pengobatan yang kalian lakukan dengannya adalah berbekam. Nah, dari hadis tadi bisa diambil kesimpulan bahwa berbekam adalah pengobatan yang paling ideal, pengobatan yang paling baik bagi umat manusia. Tapi tidak sedikit orang yang meragukan apakah betul bekam itu adalah pengobatan yang paling ideal. Tentunya sudah pernah ya belanja di marketplace, baik itu Lazada, Blibli, dan sebagainya. Nah, kalau kita mau belanja ke marketplace, yang pertama kali kita lihat apa dulu? Ya, barangnya. Apakah barang itu bagus? Kemudian kita lihat apa? Tokonya amanah apa enggak? Dilihat dari apa? Dari bintang yang berderet. Apakah dia bintang 5, bintang 4, bintang 2, bintang setengah mungkin. Kemudian kita lihat dari apa lagi? Dari review konsumennya. Apakah konsumennya percaya, kemudian atau kecewa bahkan, ya. Nah, kalau reviewnya itu baik, ya, berarti bintangnya bagus, berarti bisa dipercaya. Nah, kemudian dari kita melihat review itu, kita bisa percaya dan mentransfer sejumlah uang kepada toko tersebut agar barang yang kita inginkan cepat sampai ke tempat kita. Ya, itu dengan manusia yang kita nggak kenal siapa dia, ya kan? Pemilik tokonya kita nggak kenal, tokonya di mana kita juga nggak kenal. Kemudian yang review siapa kita nggak kenal, kesehariannya seperti apa kita juga nggak kenal. Itu dengan manusia biasa loh, kita segitu yakin, ya. Lalu bagaimana dengan Rasulullah SAW, manusia yang paling sempurna, al-amin, terpercaya, tidak pernah berdusta. Bekam ini ya, sudah disampaikan oleh Rasulullah, direkomendasikan oleh Rasulullah sebagai pengobatan yang terbaik, yang paling ideal bagi kita umat manusia. Yakin aja dulu, yakin dengan apa yang dikatakan Rasulullah, ya. Lagi pula bekam ini bukan pengobatan kaleng-kaleng, bukan terapi kaleng-kaleng yang hanya katanya. Terapi bekam ini sudah nyata-nyata bermanfaat bagi umat manusia. Banyak peneliti dari luar dan dalam negeri yang telah berhasil membuktikan kedahsyatan bekam. Pada umumnya mereka itu menyatakan bahwa bekam itu bermanfaat untuk meningkatkan efektivitas penyampaian zat makanan dan oksigen ke seluruh tubuh dengan diproduksinya lagi sel darah merah yang baru. Bekam juga meningkatkan imunitas, ya, meningkatkan makrofag, mengurangi beban kerja limpa, dan mendetok tubuh. Luar biasa kan manfaat bekam? Rasulullah telah menyatakan bahwa bekam itu adalah pengobatan terbaik, yang paling ideal. Kemudian ditambah lagi dibuktikan oleh ilmuwan dengan berbagai macam manfaat bekam yang luar biasa. Jadi tunggu apa lagi? Nggak usah ragu, nggak usah pakai lama. Yuk sahabat, segera hubungi pembekam di sekitar sahabat, kemudian nikmati, rasakan sensasi dan kedahsyatan bekam sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam sehat penuh berkah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.